Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiq Al-Hariri Andriansyah, NIM 178, dan teman Saya Dika Muhammad Iqbal Marangga dengan NIM 24 dengan NIM belakang 158, dan teman saya lagi Saya Rahmat Rafi Indrayani, NIM akhir 157. Dan saya Abdul Hamid Jana Priandana, NIM akhir 0263. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir database tentang otomatisasi inventaris Freshmart Connect menggunakan database trigger yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdul Hamid dan Rahmat Rafi Indrayani. Langsung saja. Otomatisasi inventaris Freshmart Connect menggunakan database trigger. Optimalisasi sinkronasi stok pada sistem informasi retail. Ini bagaimana sistem memperbarui stok secara otomatis tanpa input manual. Yang pertama adalah inisialisasi data barang. Sistem menyimpan data master product yang akan dikelola. Seluruh stok diinisialisasi ke angka 0 untuk menguji akurasi trigger sebelum transaksi dimulai. Mekanisme otomatisasi stok masuk. Ketika admin gudang mencatat pembelian dari supplier, trigger database bekerja secara otomatis untuk memperbarui inventaris pusat. Urutannya yaitu input admin, lalu trigger secara otomatis, dan stok terupdate. Unggulannya adalah data barang masuk langsung tercatat di inventaris pusat. Tidak ada jeda antara pencatatan dan pembaruan stok. Mekanisme otomatisasi stok keluar. Setiap transaksi penjualan di kasir secara otomatis mengurangi stok di sistem, menjaga konsistensi antara data digital dan kondisi fisik di gudang. Yang pertama, input kasir. Kasir memasukkan detail transaksi, lalu trigger otomatis proses kurangi stok aktif saat tersimpan, lalu stok berkurang. Stok di masker barang terupdate secara otomatis. Manfaatnya adalah mencegah shrinkage atau selisih antara stok sistem dan stok fisik yang sering menjadi sumber kerugian retail. Manfaat implementasi bagi Freshmart adalah yang pertama, real time. Perubahan stok terjadi dalam hitungan milidetik setelah data disimpan ke database. Yang kedua, data integrity. Tidak ada stok yang lupa diperbarui. Seluruh proses berjalan otomatis tanpa intervensi. Lalu efisiensi, mengurangi beban kerja admin untuk update stok manual secara berulang. Lalu akurasi, menghindari human error dalam perhitungan sisa stok di seluruh sistem. Jadi kesimpulannya dari manual ke otomatis, implementasi trigger berhasil mengubah sistem inventaris Freshmart dari proses manual menjadi sepenuhnya otomatis. Lalu konsistensi data terjaga. Sistem siap menjaga konsistensi data antar gudang, kasir, dan laporan pemilik secara real time. Selanjutnya, mari kita buktikan alur ini melalui simulasi langsung terminal MySQL oleh teman saya. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuat untuk triggernya dulu. Jadi triggernya ini nanti akan ada dua, yaitu ketika barang disuplai dari tabel supplier, terus dari tabel pemberian itu untuk pengurangan barangnya nanti, tabel pembelian. Oke, langsung saja untuk trigger yang pertama kita akan membuat untuk trigger dari pengeluaran untuk barangnya.
pengeluaran barang ya, barang keluar. Oke, untuk trigger yang pertama sudah. Kemudian trigger yang kedua yaitu ketika barang menambah dari stok atau supplier. Oke, kita bisa cek dulu triggernya apakah sudah tersimpan. Oke, untuk triggernya sudah tersimpan ya. Kemudian kita lanjut cek dulu untuk tabel M barang. Di mana kita akan melihat stok barang yang tersedia di kondisi awalnya. Nah, ini adalah stok barang yang tersedia di kondisi awalnya. Untuk stoknya di sini masih nol semua. Lalu di sini kita akan menambah untuk barang-barang yang akan disuplai dari supplier gitu kan. Kita akan menambahkan uh, harga jual, harga beli, terus subtotal. Oke, kita akan menambahkan beras sama stok minyak dan juga stok gula pasir. Oh, wait. Sorry. Ada kesalahan teknis, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk stok berasnya itu 100 stok dan untuk stok minyaknya kita isi 50. Lalu untuk stok gula pasirnya kita akan isikan berapa? Kita isi 40.
Nah, oke, kita sudah berhasil menambahkan di tabel detail pembelian. Sekarang kita coba cek untuk stok di tabel M barang. Nah, bisa dilihat di sini untuk stok dari beras itu berubah menjadi 100 ya, yang tadinya 0. Nah, sekarang setelah ditambahkan di tabel detail pembelian, itu menjadi stoknya untuk beras 100, untuk minyak gorengnya 50, dan untuk gula pasir itu ada 40 stoknya. Nah, selanjutnya kita akan mengurangi stok dari tabel M barang ini dengan menggunakan trigger yang kedua. Kita akan mencoba ambil stok dari beras ya. Stok yang tersedia sekarang itu ada 100, lalu kita akan mengambil 5 stoknya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di tabel M barang. Nah, bisa dilihat di sini yang awalnya stok dari beras itu adalah 100, tapi setelah kita trigger dari tabel detail transaksi, stoknya menjadi 95. Hal ini membuktikan kalau trigger yang kita buat tadi di awal itu sudah berhasil digunakan atau sudah bisa digunakan ya pada database ini. Oke, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi trigger untuk database di Retail Freshmart yang dijelaskan oleh teman saya Abdul Hamid dan Rahmat Raffi Indrayani. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.